Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin menampilkan cuplikan video. Cuplikan video tersebut menunjukkan bukti nyata bahwa yang mengklaim bermadzhab Syafi'i ternyata hanya sekedar klaim. Ternyata dalam pelaksanaannya mereka justru menentang omongannya sendiri. Lain di mulut, lain di hati, dan lain di perbuatan. Jadi sobat-sobat, cuplikan video ini sebenarnya satu pukulan telak bagi Aswaja KW yang mengklaim bermadzhab Syafi'i. Karena justru Aswaja KW memamerkan penentangannya kepada Imam Syafi'i. Tetapi sobat-sobat, saya yakin bagi panutan mereka, bagi ulama-ulama mereka, ustadz-ustadz mereka, gus-gus mereka, kiai-kiai mereka, habib-habib mereka, mengetahui hal ini, mengetahui bahwa mereka ternyata sudah berseberangan dengan Imam Syafi'i. Bahkan mereka sebenarnya sudah menentang Imam Syafi'i. Dan untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, penentangan mereka terhadap Imam Syafi'i, maka mereka berkilah dalam hal amalan-amalan tersebut tidak mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi mengikuti Syafi'iyah. Ya, saya sudah berkali-kali sobat-sobat mengatakan ini kan pernyataan aneh. Ya, mengklaim bermadzhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i. Akan tetapi ketika mereka sudah tidak mengikuti Syafi'i lagi, mereka tinggalkan Imam Syafi'i, mereka menentang pendapat Imam Syafi'i. Kenapa mereka masih mengatakan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i? Maka saya mengatakan yang lebih tepat mereka ini adalah Syafi'iyah ini adalah pengkhianat ya mazhab Syafi'i. Nah, akan tetapi ya bagi para pengikutnya, ya para jamaahnya, sebagian besar dari mereka ini kebanyakan ikut-ikutan, kebanyakan taklid buta. Karena mereka hanya tahu ya dari kiainya saja, dari ulamanya saja, dari ustadznya saja, dari gusnya saja, dari habibnya saja, bahwa amalan ini tidak bertentangan
dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Mereka labeli amalan bid'ah tersebut dengan mengatakan itu sunnah. Bagi panutannya, bagi ulamanya, bagi kiainya, bagi ustadznya, bagi gusnya, bagi habibnya, mungkin akan sulit untuk meninggalkan amalan yang sudah memberikan mereka keuntungan secara materi maupun secara sosial. Mereka dihormati. Dan di samping itu mereka mendapatkan materi dari jamaahnya. Ini akan sulit untuk bertobat dan meninggalkan amalan bid'ah tersebut. Maka ya salah satu akibat dari amalan bid'ah itu, pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat, bahkan terhalangi untuk bertobat. Namun bagi pengikutnya yang sebenarnya mereka hanya ikut-ikutan, mereka hanya taklid buta, ini bisa kemungkinan besar bisa mereka tobat meninggalkan amalan tersebut. Syaratnya mereka harus membuka pikiran mereka. Mereka harus meninggalkan taklid buta mereka kepada panutan mereka, kepada kiai mereka, kepada gus mereka, kepada ustadz mereka, kepada ulama mereka, kepada habib mereka. Mereka harus tinggalkan taklid buta. Ya. Karena kebenaran Islam bukan berdasarkan perkataan mereka, akan tetapi berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, ini videonya sobat-sobat. Kita simak, ya, kita tonton dan sekaligus kita simak. Masalah yasinan, Mbak, membaca surah Yasin ikut saya pakai awak ada masalah. Apa baca surah Yasin ya? Maka insyaallah Mbak pola surah Yasin walaupun tak bandak mode saya buat apa-apa weh. Insyaallah pola surah Yasin. Tetapi mengkhususkan membaca surah Yasin untuk membaca doa apa dikirimkan kepada orang sudah mati, ikut ndak bertamu dalam riwayat dalam hadis itu. Tak ada bertamu. Kalau begitu baca doa Nabi mengurus orang yang sudah mati. Nah, disabdakan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, bahasanya Nabi kalau lah selesai meninggal, beliau memberikan kesempatan takziah selama 3 hari. 3 hari dah masuk berkabung dah. Nah, ana dilakukan di masyarakat, ya, kalau lah takubur mayat, Nabi memerintahkan kepada di dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi pernah memerintahkan ketika meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Yaitu sepupu Nabi ketika meninggal di perang Uhud. Nah, apa kata Nabi kepada para sahabat? Isna'u li Abi Ja'far ta'aman. Buain makanan untuk keluarga ahli waris dari Ja'far. Apa itu? Fa innahum yushghiluhum ma asabahum. Sungguh mereka telah disibukkan oleh musibah meninggalnya ayahnya. Jadi para sahabat nan di Madinah membuat makanan mantan kepada rumah Ja'far. Iko cara yang diajar oleh Nabi. Nah, cuba kali kini awak cari apa dari sisi apa mede yang akan ada je batangan nan menyebut iko dilarang sampai tujuan. Sebenarnya Pak, tradisi yang sesuai dengan sunnah adalah awak nan di luar masyarakat membuat makanan antaran kepada orang nan tanpa musibah. Dak orang nan tanpa musibah tu Pak nan sedangkan naik musibah, inyo lo buat makanan. Iko namanya lah jatuh atau empok lo dia boleh. De janjang. Betul. Iko keliru awak. Cuba cari Nabi kalau menyebut tadi, buain makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Mereka sedang sibuk. Kini ko awak suruhlah awak buat kesempatan orang nan tanpa musibah membuat makanan, iko tabalik karaju awak. Nang kedua, ana dilakukan selama takziah. Takziah ko dak adalah menghibur. Awak mendoakan, awak memberi nasihat, dan awak membuat masyarakat ko yang ditimpa musibah bersabar, batu-batu tukhlus menerima takdir ya Allah. Nah, datanglah ke rumah, dak ada acara apa-apa dah. Di
kisah awak datang, bu, bapa yang sedang meninggal, mudah-mudahan mayat dari yang telah meninggal diampuni oleh Allah, kemudian mudah-mudahan apa ibu diberi kesabaran. Ikut doa dan awak sampai kepada beliau, senang hati mereka, ikut bagian takziah. Dan tak ada satu pun riwayat namanya bui bahasanya para sahabat di situ juga Nabi berkumpul-kumpul baca Yasin. Padahal Nabi apalah Yasin dulu, banyak sabila Nabi dah apa Yasin leh, apa Nabi Yasin. Tapi justru baca Yasin kok setelah orang meninggal ada pernah baca dari Nabi. Nah, pertanyaan kedua, kok Yasin kok nan biasa wak kirim kan dikirim khususon di ila arwahi abaina khusus untuk mudah-mudahan sampai baca surah Yasin. Mengirim baca Yasin kok dah ikoko justru dilarang dalam agama wa. Surah An-Najm ayat 39. Al-Quran dah hadis loh. Hadis mungkin enggak payah jadi Al-Quran. Surah An-Najm ayat 39. Kata Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang manusia kalaulah meninggal ndak ada nanyo kaperoleh kecuali yang nanyo di dunia dulu. Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat ko dinukilkan oleh Ibnu Katsir dan tafsir beliau, kata beliau, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Menghadiahkan bacaan-bacaan baik itu surah Fatihah, salawat Nabi, bacaan surah Yasin kepada orang yang meninggal pahalanya ndak sampai. Nah mengatakan dak amboro dah. Imam Syafi'i. Ba aku adalah kini ustaz siasa jo lah namanya. Kau belum kan Syafi'i BA tadi, Abdul Somad namanya. Ambo dah lo tahu mana si Abdul Somad. Kau tapi kabanyo dai dan cukup populer di negara Jawa. Abdul Somad siasa jo dai di negara Jawa. Baiknya terkaliber internasional, nasional, negara desa. Siasa jo dai. Awak pilih baik inyo tu kalau inyo batu coro pendalilan. Li batu inyo ada dasarnya de inyo tu batu pemahamannya. Maka kita bisa batuan. Tapi kalau indah ada dah, mohon maaf walaupun dai hebat, walaupun dai terpopuler, maka tidak juga katakan. Andai kan tadi Abdul Somad mengatakan itu, iyo dai hebat, mana lebih hebat daripada Imam Syafi'i? Kau kita kaji mereka. Al Imam Syafi'i adalah dai yang dipakai di mana-mana. Dan itu setelah zaman sahabat. Imam Syafi'i tidak asing bagi awak. Kalau beliau nampak yang alim dalam masalah agama belum mengatakan annal qira'ata la yasilu ihda'i thawaibiha ilal mauta. Tak sampai bacaan kirim Fatihah kepada apa? Kepada mayat. Karena dalam masalah li anna taqarrubat mansusun fi bil dalil. Karena dalam urusan ibadah harus awak jo dalil. Tak boleh kata orang dah. Tak boleh kata buya. Nama ngatuan beliau. Jadi kini ku ada daya wa sia mau adu somat, mau sia saja inyo. Kalau inyo tak bisa mendatangkan dalil yang sahih dari Nabi, maka itu ditolak. Kalau punya buya. Iku agama dah. Agama ko dah tagak dia penapik buya dah. Agama ko tagak jo dalil. Libat tu dalil, kita pakai itu. Masalah dalil, kita dalam urusan agama adalah tagak jo dalil lah. Harus tagak awak juanan ada Allah sampai dalam Al-Quran, ada sampai. Jadi kini awak kembali kepada nan tadi, masalah ritual yasinan dan awadon di negara Jawa ko, ikoko memang dah bertemu jo kami. Dan kami menjalan pak anan batobo, itu nak kami jalan. Nan dak batobo dah iyo dak berani kami mengatakan, oh itu dak bado, oh itu boleh kita tidak bisa. Karena awan dah ingin pak, biarlah awak ini dimusuh orang di negara Jawa dak bado. Daripada ambo bermusuh nanti ya Allah dan Rasulullah. Karena orang-orang yang mengadakan suatu ibadah di dunia dan ada di kerajaan Nabi, datang larangan yang tegas dalam syariat. Bahkan ada ancaman yang lebih kaya lagi. Di dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, setiap manusia nanti akan datang kepada telagaku. Kemudian kata Nabi, la yaridanna alayya aqwamun, akan didatangkan beberapa kelompok kaum. Kemudian kata Nabi SAW, ya Allah innahum ummati. Wahai Allah, mereka itu adalah kaum dari umatku. Kemudian kata Nabi, fayuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dan mereka. Ya. Kemudian aku mengatakan, kata Allah SWT, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Mereka dulu semasa di dunia biasa melakukan ibadah-ibadah nanda engkau ajuan. Kata Nabi, suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah, celakalah dan binasalah orang-orang yang mengadu-adu cara agama nanda pernah bojo dulu di dunia. Banyak sebenarnya menurut Imam Syafi'i rahimahullah, seperti berzakat fitrah, pakai uang nggak boleh. Kemudian juga bernyanyi, ya, musik, jelas-jelas Imam Syafi'i mencelanya. Bermusik, ya, bermusik ria, berjoget-joget, ya, bernyanyi, jelas-jelas Imam Syafi'i mencelanya, tidak memperbolehkan. Kemudian juga mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak sampai pahalanya. Akan tetapi apa? Yang ngaku-ngaku bermazhab Syafi'i, yang ngaku-ngaku harus bermazhab Syafi'i, yang ngaku-ngaku
harus bermadhab, justru mereka mengatakan surah Al-Fatihah itu sampai kepada orang yang mati gitu ya. Berkirim surah Al-Fatihah sampai kepada orang yang sudah meninggal. Maka ini adalah amalan-amalan ataupun pengakuan-pengakuan yang notabene tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu sendiri. Nah, sobat-sobat, sepertinya saya tidak perlu berkomentar lagi, ya. Video tersebut, ya, sudah itu ada kesimpulan, ya, di penutup ini, ya, sudah sangat jelas, ya. Orang yang mengaku mengklaim bermadzhab Syafi'i, yang mengatakan harus bermadzhab, ya ternyata hanya sekedar klaim, hanya sekedar omongan. Ternyata lain di mulut, lain di hati, lain di perbuatan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.